Ini dia kabar terbaru tentang mualaf Indonesia yang masuk Islam setelah mimpi memakai jilbab. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah, membuka hati manusia mengakui kebenaran Islam melalui berbagai jalan. Seperti dialami Desi Francisca yang memutuskan mempelajari Islam setelah bermimpi memakai jilbab. Desi lahir di Riau, 24 tahun lalu dari kedua orang tua yang non-muslim. Dia pun mengikuti agama yang dianut kedua orang tuanya. Sejak kecil, gadis yang akrab disapa Ama ini tidak taat menjalankan ajaran agamanya. Beberapa ritual agama yang diikutinya hanya perayaan-perayaan besar tahunan. Itu pun masih berpadu dengan kebiasaan umum warga keturunan Tionghoa. Setelah lulus SMA pada 2018, Desi memutuskan merantau ke Bali. Di sana ia mendapatkan pekerjaan dalam bidang pariwisata di sebuah biro perjalanan. Selama bekerja, dia cenderung mudah terseret dalam gemerlapnya dunia malam. Namun, hatinya merasa tidak nyaman dengan lingkungan kerja dan gaya hidupnya. Gelisah kerap membayanginya lantaran ingin keluar dari lingkaran kondisi tersebut. Kadang ia ingin menjauh dari dunia malam, tetapi sulit karena sering berkaitan dengan pekerjaannya. Namun, Desi akhirnya memutuskan untuk berhenti bekerja di sana. Selanjutnya, ia pun pergi merantau ke daerah lain, dengan harapan akan menemukan lingkungan yang lebih diterima hati dan pikirannya. Berbekal pengalaman yang ada, sektor pariwisata masih menjadi pilihan sebagai mata pencaharian. Dari Bali, Desi bertolak ke Yogyakarta. Dalam pikirannya, Yogyakarta sebagai salah satu destinasi wisata favorit di Indonesia tentu menyediakan banyak lowongan terkait turisme. Namun, saat itu ia kurang beruntung. Sudah beberapa lama ia mencari pekerjaan, namun tidak ia dapatkan. Apalagi, pandemi COVID-19 semakin parah sehingga pembatasan sosial terjadi di mana-mana. Lowongan kerja kian sulit ditemukan. Desi kemudian memutuskan untuk kembali ke Pekanbaru. Di kampung kelahirannya, ia mendapat pekerjaan sebagai pegawai administrasi. Namun, posisi ini tak lama dijalaninya. Sebab, perusahaan tempatnya bekerja terancam gulung tikar. Gadis ini menjadi salah satu korban pemutusan hubungan kerja demi kelangsungan perusahaan. Ia pun kembali menjadi seorang tunakarya. Di saat berupaya menjauhi pergaulan yang tidak sehat, Desi justru merasakan pahitnya kesulitan mencari pekerjaan. Penghasilan nyaris tiada, sedangkan uang tabungan terus tergerus. Bahkan, saking depresi, ia sempat berniat melakukan bunuh diri. Selama di Pekanbaru, Desi terus dikuatkan mentalnya, termasuk oleh teman-teman dekatnya yang kebetulan semuanya beragama Islam. Dari kawan-kawannya itu, Desi melihat adanya semangat hidup. Apalagi, ia merasa mereka tak pernah depresi walaupun berbagai persoalan mendera hidup. Waktu terus berjalan, pada suatu malam, Desi mengalami sebuah mimpi yang tak biasa. Dalam mimpinya, ia merasa sedang memakai jilbab. Saat bercermin, ia tersenyum karena senang dengan penampilan khas muslimah itu. Begitu bangun dari tidurnya, ia terkejut, seperti tak percaya akan mimpi yang baru saja dialaminya. Sesudah itu, Desi terus memikirkan kejadian tersebut. Akhirnya, disimpulkannya bahwa mimpi itu adalah sebuah pertanda. Ada tanda-tanda baginya untuk mempelajari Islam atau bahkan memeluk agama ini. Ia kemudian menuturkan mimpinya itu kepada salah seorang muslim yang juga teman dekatnya. Desi lantas mengungkapkan keinginannya untuk memeluk Islam. Kawan dekatnya ini adalah seorang pria. Muslim itu lalu meminta tolong ibunya untuk menemani Desi ke sebuah masjid di wilayah Pekanbaru. Di sana, seorang ustaz menjelaskan kepadanya tentang Islam. Beberapa pekan berlalu, Desi semakin memantapkan hati dan pikirannya untuk menerima Islam. Maka tepat pada 5 Februari 2021, Desi kembali mendatangi masjid yang pernah dikunjungi sebelumnya. Di sanalah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, memeluk agama Islam. Setelah menjadi muslimah, ia pun langsung mengenakan jilbab. Memeluk Islam bagi Desi adalah hal yang sangat disyukurinya. Ia merasa, agama ini memberikan ketenangan dalam batin. Ibadah-ibadah pun rutin dilakukannya sembari terus belajar aspek-aspek fikih dan syariat. Selama di Pekanbaru, ia tinggal menumpang di rumah keluarga kakaknya. Walaupun selalu disembunyikan, akhirnya ketahuan bahwa kini Desi telah memeluk Islam. Tanggapan sang kakak kurang menyenangkan. Saya kesulitan untuk menjalankan sholat dan memakai jilbab. Kalau ketahuan pakai jilbab, disuruh lepas. Jadi, saya terpaksa memakai jilbab hanya jika keluar rumah kakak saya. Itu pun memakainya di tengah jalan, jelasnya. Pada akhirnya, Desi pun memutuskan pergi dari rumah kakaknya. Namun,
Saat itu dia tidak memiliki uang cukup untuk menyewa rumah. Ia pun menumpang di rumah teman dekatnya selama sepekan. Lalu kerabat teman saya ada yang memiliki penyewaan indekos. Saya pun ditawari gratis. Hanya saja, karena teman saya laki-laki dan khawatir ada fitnah lantaran letak indekos dekat dengan rumahnya, saya hanya menempati kos itu selama 1 bulan, tuturnya. Desi kemudian memutuskan mencari indekos yang cukup jauh dari lingkungan tempat tinggal temannya itu. Ujian hidup lainnya datang. Kali ini, tekanan berasal dari kedua orang tuanya sendiri. Begitu menjadi mualaf, Desi sebenarnya ingin menyembunyikan kabar tentang keislamannya. Akan tetapi, hatinya tidak tenang. Ia pun berniat untuk memberitahu kedua orang tuanya, namun tidak secara langsung. Ayah saya memiliki penyakit sehingga saya khawatir penyakitnya akan kambuh begitu mendengar anaknya memeluk Islam. Maka saya menyampaikannya melalui perantara tante dan anak teman ayah saya yang kebetulan dekat dengan orang tua saya di Bengkalis, ujarnya. Meskipun sempat terjadi cekcok, kini hubungannya dengan kedua orang tuanya telah harmonis. Setelah menjadi mualaf, ia mulai membiasakan diri berpuasa sunnah. Dengan begitu, ia dapat mempersiapkan diri dalam menyongsong Ramadan pertamanya. Desi mulai belajar untuk menghafal surat-surat pendek. Untuk bacaan sholat utama dia sudah hafal, tetapi baru 1 surat pendek yang dihafalnya, yakni Al-Ikhlas. Dia juga beberapa kali ikut dalam pengajian Ustadz Abdul Somad dan pengajian-pengajian yang lain di Pekanbaru. Saat ini, Desi berharap Allah selalu menguatkan hatinya dalam Islam. Sejak menjadi muslimah, rasa depresi yang dahulu sempat melanda tak lagi menggayuti hatinya. Ia merasa, kini hidupnya lebih damai. Kapanpun ada masalah hidup yang membuatnya kalut, ia langsung mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat. Dengan sholat, timbul perasaan damai. Saya selalu memohon agar Allah menjadikan saya kuat dalam iman dan Islam. Apalagi, saya meyakini, Allah tidak akan memberikan cobaan melebihi kemampuan hambanya.